大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 36-40 memalingkan kepalanya ke belakang dan melihat ekspresi senyuman, namun tidak ada senyuman yang datang dari Ling Zan. Dia tidak bisa menahan amarah. Hal lama, apakah kamu bisu? Ling Zan mendengus sebelum dengan muram bertanya, kamu menyalahkanku untuk masalah ini. Xiao Fenghan mendengus marah, tapi tidak punya kata-kata untuk membalas. Seluruh masalah ini diciptakan dari saat kemarahannya dan dengan demikian tidak dapat disalahkan pada orang lain. Mantra depresi singkat menyerangnya saat matanya berkeliaran. Tampaknya merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tiba-tiba dia tersadar ketika wajahnya menjadi beku dan dia mengamuk, di mana cucumu yang tersayang. Ling Zan juga bingung untuk sementara waktu, dia baru saja melihat anak kecil itu belum lama ini, bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata. Membawa beberapa kecurigaan, dia melihat ke arah Ling Xiao, kemana perginya Tian. Ling Kong, yang berdiri di samping, bersuka cita atas kemalangan mereka. Pada adegan yang begitu penting, yang tidak berguna sebenarnya tidak ada di tempat kejadian. Apakah ini tidak mencari masalah? Saat ayah dan anak Ling terikat lidah, seorang lelaki tua berjubah hijau buru-buru berjalan keluar dari halaman dalam. Hahaha, ku dengar kereta besar keluarga Xiao ada di sini, jadi lelaki tua ini tanpa malu-malu datang untuk menyambutmu juga. Setelah bertahun-tahun, saya percaya kepala keluarga Xiao masih sehat. Xiao Fenghan melirik, dan terkejut dan bertanya saat dia buru-buru melangkah maju untuk menemuinya, Kakak Qin. Kenapa kamu ada di sini? Baik ayah dan anak Ling bersukacita dalam hati dan mengambil kesempatan ini untuk membawa berbagai tamu ke aula resepsi kediaman Ling. Ling Zan menatap petugas di belakangnya, menyebabkan dia buru-buru menyelinap pergi untuk menemukan Ling Tian. Tuan Qin berjabat tangan sambil mengobrol dengan gembira dengan Xiao Fenghan, tampak seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Xiao Fenghan dengan sengaja berjalan lebih lambat dari yang lain, dan ketika kerumunan mulai menjauh dari mereka, dia menarik tangan Tuan Qin dan berkata, Kakak Qin, Xiao ini memiliki masalah untuk berkonsultasi denganmu. Tolong tetap bersamaku. Semua pengawal berjubah hitam tahu bahwa kepala keluarga mereka memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan dengan Tuan Qin, dan mereka semua mengepung mereka berdua dari pandangan orang banyak, tanpa ada satu suara pun yang dibuat. Tuan Qin tentu saja tahu alasan mengapa dia ditahan. Secara tidak sadar, dia mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untuk kecerdasan menakutkan yang dimiliki Ling Tian. Anak kecil ini benar-benar dapat memprediksi langkah-langkah yang akan diambil Xiao Fenghan dan terlebih lagi, tanpa sedikit pun penyimpangan. Berapa banyak manusia di area di bawah langit yang bisa mencapai itu? Xiao Fenghan berbisik, karena Kakak Qin mengajar di sini, Xiao ini akan langsung ke intinya. Bisakah aku tahu seperti apa Tuan Muda Ling itu? Memang, itu datang. Tuan Qin tertawa di dalam, tetapi ekspresi wajahnya sangat menakjubkan untuk dilihat. Sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya terus berubah, dari malu menjadi tidak percaya dan desahan sedih, akhirnya berbicara dengan nada sedih, Ai. Kakak Xiao, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Untuk masalah ini, sulit untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Berdasarkan pengetahuan Qin ini, saya malu menjadi gurunya. Menggelengkan kepalanya lagi, wajahnya tampak seperti akan menangis. Wajah Xiao Fenghan menjadi dingin saat dia perlahan berbicara, jika kamu mengatakannya seperti ini, maka apa yang aku dengar dari selentingan pasti ada benarnya. Untungnya, lelaki tua ini datang beberapa tahun sebelumnya. Atau yang lain, yang terakhir mau tidak mau merasakan ketakutan. Tuan Qin terikat lidah. Ling Tian sudah lama menebak seperti apa reaksi Xiao Fenghan setelah mendengar rumor itu. Sekarang orang yang dimaksud membuka mulutnya, untuk berpikir seolah-olah dia mengulang dari naskah yang dibuat Ling Tian, dengan bagian yang paling sulit adalah tidak ada satu kata pun yang menyimpang dari yang asli oleh Ling Tian. Seolah-olah burung beo sedang meniru. Untuk menyembunyikan senyum yang mengancam muncul ke permukaan, mulut Tuan Qin melengkung ke sudut yang aneh. Di dalam hatinya, gelombang tawa terbahak-bahak membanjiri, mengancam akan meledak keluar dari mulutnya. Apapun yang dikatakan Tuan Qin tampaknya benar tetapi salah untuk berbagai jenis orang yang mendengarnya karena mereka akan memiliki interpretasi yang berbeda. Sebenarnya, Tuan Qin mengatakan yang sebenarnya,
dia menunjukkan bahwa pengetahuannya tidak cukup, sia-sia menjadi gurunya. Tapi kata-katanya, saat memasuki telinga Xiao Fenghan, berdasarkan kesan pertamanya, dia pasti akan keluar dengan alasan yang sama sekali berbeda. Xiao Fenghan mendengus sekali, sebelum mengibaskan lengan bajunya saat dia berjalan menuju aula besar. Tuan Qin tidak bisa menahan batuk beberapa kali sebelum jatuh ke langkah di belakangnya. Aula besar sudah menjadi kegiatan massal. Para wanita sudah lama pergi, hanya meninggalkan Nyonya Ling berpegangan pada tangan seorang gadis kecil, dengan penuh kasih sayang berkumpul bersama, tidak tahu apa yang mereka katakan. Xiao Fenghan datang dengan wajah hitam. Melirik ke sekeliling aula, dia menemukan bahwa tuan muda dari keluarga Ling belum muncul bahkan sampai sekarang. Ini menyebabkan dia menjadi lebih tidak bahagia, berteriak dalam-dalam, "Suer, datanglah ke sisi kakek." Gadis kecil, Xiao Yansui, memberikan suara pengakuan, dan turun dari pelukan Nyonya Ling menggunakan kedua tangannya, sebelum melompat ke sisi kakeknya. Mulutnya seperti sedang mengunyah sesuatu, saat dia mengulurkan pergelangan tangan putihnya yang seperti batu giok seolah-olah untuk memberikan harta karun. "Kakek, lihat, ini adalah hadiah dari Nyonya Ling untukku." Itu sebenarnya adalah gelang jasper, terlihat murni dan jernih seperti air tanpa sedikit pun kotoran. Seekor burung phoenix berwarna merah darah terlihat jelas di permukaan gelang, mengikuti gerakan gelang, seolah ingin menerobos dan terbang. Pandangan dari Xiao Fenghan memberitahunya bahwa blood phoenix sama sekali tidak tertanam di dalamnya, melainkan terbentuk secara alami. Harta karun seperti itu sulit didapat bahkan dengan 10.000 emas, tetapi Nyonya Ling dengan santai memberikannya kepada cucunya. Jelas, dia sudah memperlakukannya seperti dia memperlakukan menantu perempuannya. Memikirkan hal ini, Xiao Fenghan tidak bisa menahan senyum kesakitan. Adapun gelang itu, Xiao Fenghan secara alami mengerti bahwa ini adalah pusaka keluarga Ling, gelang jasper darah Phoenix, dan harganya tak tertandingi, diperlakukan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Memakainya akan membuat seseorang selalu tenang dan terkumpul, sungguh harta karun tanpa saingan. Xiao Fenghan hanya bisa gagap, berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus benar-benar memotong rami yang kusut dengan cepat, atau itu akan mencapai rute tanpa jalan kembali. Di luar aula, suara seorang penjaga terdengar, "Tuan muda, tolong ikuti si kecil ini, Bapak sudah menunggu cukup lama." Setelah itu, suara merdu dari seorang anak meletus dalam kemarahan yang hebat, "Bajingan! Kamu budak anjing, apakah kamu ingin mati? Sudah lama ku bilang jangan panggil aku tuan muda. Pergilah. Apa bagusnya tentang melihat Xiao tua itu? Aku lebih suka pergi memberi makan burung-burung." Ini diikuti dengan, terdengar, mungkin dari pelayan yang menahan pukulan dari tuan muda. Pada saat itu, semua penonton di aula memiliki ekspresi yang menakjubkan untuk dilihat. Itu sangat sunyi, Anda bisa mendengar pin drop. Baik Ling Zhan dan Xiao Fenghan mengenakan wajah garis-garis hitam, begitu penuh amarah hingga hampir tumpah. Nyonya tua Ling hendak membawa secangkir teh ke mulutnya, namun setelah mendengar kalimat itu, cangkir teh itu akhirnya jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke pintu masuk. Bahkan Tuan Qin, yang tahu bahwa Ling Tian akan melakukan prestasi ajaib hari ini, tidak mengharapkan permainan yang begitu dominan dan agresif, dan matanya terbuka lebar seperti lonceng. Ling Xiao sangat marah, dan dengan teriakan, tubuhnya melesat ke depan seolah-olah dia sedang terbang. Ini diikuti oleh serangkaian suara tamparan, sebelum tangisan seorang anak kecil terdengar. Ini diikuti oleh Ling Xiao yang kembali, berpegangan pada Ling Tian yang memar dan babak belur. Dari wajah Ling Tian, bisa dilihat bahwa pukulannya tidak ringan, dan kedua pipinya bengkak. Dengan sebuah ayunan, Ling Xiao melemparkan anaknya ke lantai, namun masih terengah-engah. Meskipun Ling Zhan membuka mulutnya sedikit, dia menyimpulkan bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk mendisiplinkan cucunya, dan hanya berteriak, "Makhluk tidak berbakti. Mengapa kamu tidak datang untuk memberi hormat kepada kakekmu Xiao?" Dengan susah payah berdiri anggota tubuh, Ling Tian mengutuk di dalam hatinya, "Kali ini, ayahmu, aku, dipukul dengan sangat kejam." Menggosok bengkaknya yang besar di wajahnya yang dulu halus, dia melihat bahwa aula besar sekarang memiliki orang asing tambahan yang mengenakan jubah hijau, menggendong seorang gadis kecil yang cantik di dadanya. Orang asing itu memberikan ekspresi seolah-olah dia akan memakannya hidup-hidup ketika dia melihatnya. Dia kemungkinan besar adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Fenghan.
Menyeka air mata yang telah dia peras dengan paksa, dia berjalan menuju Xiao Fenghan. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa dia akan memberi hormat kepada Xiao Fenghan, Ling Tian tiba-tiba mengeluarkan suara seru, lalu mengalihkan pandangannya sambil meningkatkan langkahnya, berkata, "Wah, gadis ini adalah istriku kan? Hehehe, dia sangat cantik. Ayo, biarkan aku memberimu ciuman." Wahahaha, penonton membatu. Adegan seperti itu membuat orang tidak ingin melihat, tidak mampu menahan perilaku jahat dari anak kecil seperti itu. Xiao Fenghan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan dia tidak sabar untuk meninju si brengsek itu sampai mati dengan satu pukulan saat itu juga. Dia berteriak dengan marah, "Enyahlah." Gadis kecil itu, Xiao Yansui, sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan kakeknya, tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Kakek Ling hampir mati saat itu karena kemarahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia berbicara, "Makhluk jahat, Ling Xiao. Bawakan buku hukum keluarga untuk orang tua ini. Hari ini, aku akan membersihkan rumah." Ling Xiao yang mendidih yang hendak bergerak maju untuk menangani putranya tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, menghentikan langkahnya. Wajah Nyonya Tua Ling yang semula pucat pasi tiba-tiba gemetar saat dia berteriak, "Kamu berani." Dia berlari ke bawah dan meraih Ling Tian ke dadanya, berkata, "Tianer masih kecil. Di usia yang begitu kecil, apa yang bisa dia ketahui? Bagaimana kamu bisa membuatnya tunduk pada hukum keluarga?" Ling Zan merapikan janggutnya dan berkata, "Masih kecil. Kalian semua selalu berkata begitu, tapi lihat betapa memanjakan anak itu untukmu. Bahkan jika lelaki tua ini akan kehilangan keturunan, aku akan mengurusnya, bajingan kecil ini hari ini. Minggir. Kamu berani. Hal lama, coba saja sentuh Tianer hari ini. Kecuali jika kamu menghukumku bersama dengan hukum keluarga juga." Nyonya Tua Ling memeluk cucunya dengan erat dan menolak untuk mengalah. "Anak ini nakal dan kamu bisa memarahinya sesukamu. Tapi jika kamu ingin menggunakan hukum keluarga, kamu harus melangkahi mayatku dulu." Ling Tian tidak bisa membantu tetapi menjulurkan bibirnya secara diam-diam. "Sial, baru saja nyata, kakek sebenarnya ingin menghukumku. Tampaknya hal-hal tidak akan berakhir begitu saja hari ini." Bola matanya mulai berguling-guling tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Fenghan sangat tenang tapi wajahnya pucat pasi. Dia berdiri dan berkata, "Kakak, santai. Jika kamu ingin memberi pelajaran pada anak ini, kamu harus menunggu adik laki-laki ini pergi dulu. Adik laki-laki ini ada di sini hari ini karena saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Saya berharap yang besar saudara akan menyetujuinya." Semua orang di keluarga Ling bisa merasakan ada yang tidak beres ketika Ling Zan batuk kering. "Adik laki-laki, tolong bicara. Tidak peduli apa itu, saudara ini akan menyetujuinya." Dia sudah tahu apa permintaan Xiao Fenghan yang tidak masuk akal. Tidak heran dia memberikan pemberitahuan kunjungan resmi hari ini. Xiao Fenghan kemudian berkata dengan tenang, "Kakak laki-laki, kakak ipar dan aku sudah saling kenal selama 30 tahun. Kakak laki-laki dan ipar perempuan semuanya sangat dekat denganku dan bahkan telah menyelamatkan hidupku dalam beberapa kesempatan. Ini adik laki-laki tidak berani melupakannya. Setiap kali saya memikirkan hari-hari ketika kami bertiga menjelajahi benua bersama, saya selalu merasa bahwa mengetahui kalian berdua telah membuat hidup saya tanpa penyesalan. Hal-hal yang saya miliki akan mengatakan tidak ada hubungannya dengan ikatan persaudaraan kita. Tidak peduli apa yang terjadi, aku, Xiao Fenghan tidak akan memperlakukan kalian berdua secara berbeda." Ling Zan gemetar saat air mata memenuhi matanya. "Fenghan, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa menyebutkannya. Kakak laki-lakimu masih menjadi kepala keluarga Ling sekarang. Tidak peduli apa yang kamu katakan, bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku tidak akan cemberut sedikit pun." Xiao Fenghan kemudian berlutut dan bersujud kepada Ling Zan sekali sebelum berdiri. Semua orang terpana oleh suasana hikmat dan tidak menghentikannya. Mereka hanya mendengar ketika dia berkata dengan suara lembut, 5 tahun yang lalu, kedua keluarga kami memiliki pernikahan yang direncanakan sebelumnya untuk mendekatkan keluarga kami. Kami sepakat bahwa jika mereka berdua laki-laki, mereka akan menjadi saudara angkat. Jika mereka laki-laki, mereka akan menjadi saudara angkat. Jika mereka laki-laki, mereka akan menjadi saudara angkat, keduanya perempuan, mereka akan menjadi saudara perempuan. Jika yang satu laki-laki sementara yang lain perempuan, mereka akan menikah. Pada saat itu,
Lelaki tua ini telah mengajukan permintaan dan kakak laki-laki setuju tanpa berpikir dua kali. Hari ini, saya menyebutkan ini lagi karena saya harus mengingkari janji ini dan meminta maaf kepada kakak laki-laki dan perempuan. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir sudah mengerti apa yang dia maksud. Ling Zhan menghela nafas panjang dan dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap itu. Kerutan di wajahnya juga tampak semakin dalam saat dia berdiri di sana sejenak dengan tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, semua orang bisa merasakan perasaan sepi yang berasal dari tubuh besar itu. Ling Tian dipenuhi dengan rasa bersalah di dalam hatinya saat dia berpikir, maaf. Kakek, cucu ini membuatmu sedih. Meskipun Anda tidak akan dapat memahami semua yang saya lakukan, itu semua untuk masa depan keluarga Ling. Anda pasti akan bisa memahami niat saya suatu hari nanti. Xiao Fenghan kemudian melanjutkan, sejak adik laki-laki ini datang ke ibu kota, aku telah mendengar banyak desas-desus tentang betapa nakal, tidak dapat diperbaiki dan mendominasi tuan muda dari keluarga Ling. Adik laki-laki ini berpikir bahwa itu hanyalah seseorang yang menyebarkan desas-desus palsu. Lagi pula, betapa nakalnya seorang anak berusia 5 tahun. Tapi hari ini, lelaki tua ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan merasa bahwa kata-kata, nakal, dan mendominasi tidak cukup untuk menggambarkan anak ini. Semua orang dari keluarga Ling tidak bisa mengangkat kepala. Mereka dikritik oleh orang lain tetapi tidak bisa membalas dengan satu kata pun. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hanya Ling Kong dan Ling Zhen yang terlihat terhina tetapi sangat gembira di hati mereka sampai-sampai mereka ingin bersorak keras. Oleh karena itu, Feng Han berpikir bahwa permata berharga dari keluarga Xiao, putri kecil yang disukai semua orang, tidak cocok untuk bersama cucumu. Orang tua ini tidak dapat menggunakan kebahagiaan cucu perempuanku untuk bertaruh pada kenyataan bahwa Ling Tian akan berubah ketika dia dewasa. Orang tua ini berpikir bahwa pernikahan ini harus diakhiri di sini dan sekarang. Saya harap kakak laki-laki itu akan setuju. Xiao Feng Han menegakkan punggungnya dan perlahan membuat pernyataannya. Meskipun semua orang dari keluarga Ling sudah menebak alasan Xiao Feng Han menolak pernikahan, mereka masih bingung ketika mendengarnya. Nyonya Tua Ling mulai merasakan dirinya pingsan saat matanya terpejam dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dia kemudian dipeluk oleh Ling Tian saat dia meletakkan telapak tangannya di punggungnya dan menyalurkan gelombang Xiantian Qi murni ke tubuhnya. Hanya setelah beberapa saat kemudian Nyonya Tua Ling mengerang saat dia sadar kembali. Perhatian semua orang terfokus pada Xiao Feng Han dan tidak ada yang menyadari kejanggalan pada tubuh Nyonya Tua Ling. Pada saat ini, dia sudah pulih dan secara alami tidak akan menarik perhatian. Tapi Nyonya Tua Ling sendiri tahu bahwa ada energi hangat yang disalurkan ke tubuhnya dari punggungnya. Gelombang energi ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Semua luka tersembunyi di tubuhnya yang berasal dari masa mudanya sebenarnya telah pulih melalui gelombang energi ini. Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya tidak pernah lebih kuat karena vitalitasnya berada di puncaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Ling Tian dengan kaget, melihat wajah seriusnya dengan telapak tangan di punggungnya. Dia menepuk tangan cucunya dengan ringan karena Nyonya Tua Ling merasa bahwa cucunya sendiri benar-benar luar biasa. Paling tidak, dia jelas tidak seperti penampilannya di permukaan. Mungkin, dia punya niat sendiri tentang masalah hari ini. Tapi pernikahan ini sangat disayangkan. Hais, lupakan saja, biarkan dia. Mengetahui bahwa cucunya sendiri tidak nakal seperti yang terlihat di permukaan, Nyonya Tua Ling merasa itu adalah kejutan dan sangat puas. Kamu, rubah tua Xiao ini, menolak pernikahan ini pasti sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidup. Nyonya Tua Ling mulai berpikir sendiri. Ling Tian tahu bahwa neneknya pasti akan mengetahui rahasianya sendiri dan tidak ada cara baginya untuk menyembunyikannya lagi. Karena itu, dia berbisik ke telinganya, yakinlah, nenek. Jika nenek benar-benar menyukai gadis itu, cucu akan menikahinya saat aku besar nanti. Nyonya Tua Ling menjadi bersemangat di dalam hatinya. Pada saat ini, dia yakin bahwa masalah hari ini hanyalah bagian dari rencana cucunya. Meskipun dia tidak tahu apa niatnya, dia tahu bahwa cucunya memiliki rencananya sendiri dan pasti tidak akan mengecewakannya. Dia tidak bisa menahan pujian sambil tersenyum. Bagus, bagus. Tianer yang baik, Tianer yang patuh. Hahaha. Di momen kegembiraan itu, tawa dan pujiannya benar-benar keluar dari bibirnya. Dia segera merasa ada yang tidak beres dan buru-buru menutup mulutnya.
Tapi semuanya sudah terlambat karena semua orang di aula telah mendengar pujiannya. Pada saat ini, Ling Tian juga menjadi cemas sambil mencubit tangan neneknya. Nyonya Tua Ling segera menyadari kesalahannya saat dia mendengus, kamu benar-benar membuat wanita tua ini marah sampai mati. Saat Xiao Fenghan mendengar pujiannya, matanya menyipit saat dia hampir mati karena marah. Jika itu dia pasti akan memukuli makhluk keji ini sampai mati sejak lama. Tapi dia benar-benar memujinya seperti itu. Bukankah ini mirip dengan menamparkan wajahnya di depan semua orang? Hanya setelah dia mendengar kata-kata Nyonya Tua Ling berikut, dia menjadi tenang sejenak ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jadi, dia tertawa karena sangat marah. Tuan Qin yang berada di samping mengamati bagaimana seluruh peristiwa berlangsung. Semuanya benar-benar berjalan sesuai rencananya tanpa penyimpangan sedikit pun. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat Xiao Fenghan meminta untuk menolak pernikahan itu, semua orang di keluarga Ling berada dalam keadaan shock dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Hanya setelah beberapa saat, Ling Zhan duduk kembali di kursinya sambil berkata dengan sedih, lupakan. Lupakan, makhluk keji seperti itu jelas bukan tandingan Suer. Tidak perlu menyakitinya seumur hidup. Mari kita batalkan saja. Xiao Fenghan merasa sangat tidak enak saat dia melihat betapa sedihnya penampilan kakak laki-laki dan ipar perempuannya. Kakak, ipar perempuan, Fenghan telah kembali pada kata-kataku hari ini dan tidak lagi memiliki wajah untuk melihat kalian berdua. Adik laki-laki ini akan pergi. Ling Zhan melambaikan tangannya dengan lemah dan menjawab, jangan katakan tentang itu, jika kamu berbicara tentang siapa yang tidak memiliki wajah untuk bertemu siapa, itu adalah keluarga Ling yang tidak memiliki wajah untuk melihatmu. Masalah ini semua karena kakak laki-laki tidak cukup mendisiplinkan anak saya, mengakibatkan perselingkuhan seperti itu. Bagaimana ini berhubungan dengan adik laki-laki? Tapi, Ling Zhan tiba-tiba berdiri tegak dan berkata dengan lantang, tidak masalah apakah pernikahan itu dibatalkan atau tidak. Bahkan jika kamu tidak membatalkannya hari ini, lelaki tua ini juga akan membatalkannya jika aku tidak mengangkat teleponku, cucu baik. Apakah pernikahan ini ada atau tidak, itu tidak boleh mempengaruhi hubungan antara kita saudara. Karena masalah ini diselesaikan, maka masalah ini sudah selesai. Tetapi jika Anda datang ke rumah saya dan tidak tinggal bersama saya selama beberapa hari untuk mengejar ketinggalan, saya akan menganggap bahwa saya tidak memiliki saudara ini lagi. Mata Xiao Fenghan berbinar saat mendengar itu, tentu saja. Karena aku sudah berada di rumah kakak laki-laki, adik laki-laki pasti akan mengganggumu selama beberapa hari. Dia juga merasa santai di hatinya, 30 tahun persaudaraan tidak terpengaruh oleh masalah ini. Dia kemudian menyapa Nyonya Tua Ling, kakak ipar, saya harap kakak ipar juga akan menghukum saya karena bersikap kasar. Saya meminta maaf kepada kakak ipar. Adik laki-laki juga seorang kakek sekarang dan telah untuk merencanakan generasi masa depan saya. Suaranya penuh ketulusan. Nyonya Tua Ling juga tertawa dan berkata dengan santai, Han kecil, sekarang setelah pernikahan berakhir, kamu tidak bisa membuang kakak laki-laki dan ipar perempuanmu. Jangan khawatir, aku tidak berpikiran sempit. Kamu masih Han kecil yang paling aku sayangi. Ketika Xiao Fenghan mendengar alamat yang hanya dipanggil oleh kakak iparnya, matanya menjadi merah saat dia tergerak, kakak ipar benar-benar terlalu murah hati. Adik laki-laki ini tidak bisa berkata apa-apa. 30 tahun yang lalu, mereka bertiga menjelajahi benua bersama saat Nyonya Tua Ling memanggil Xiao Fenghan, Han kecil. Karena itu, mereka berdua bahkan memperebutkan itu karena Xiao Fenghan menolak untuk menerima alamat seperti itu. Tapi Nyonya Tua Ling menolak untuk mengubah alamat itu. Dengan demikian, Xiao Fenghan menjadi tidak berdaya seiring berjalannya waktu dan alamat ini adalah alamat unik milik Nyonya Tua Ling. Hanya saja ketika mereka mulai tumbuh dewasa, Nyonya Tua Ling tidak memanggilnya seperti itu selama bertahun-tahun. Sekarang mereka semua sudah sangat tua dan Xiao Fenghan mendengar nama penuh kenangan ini lagi dari Nyonya Tua Ling, gelombang nostalgia menghantamnya saat dia memikirkan hari-hari berdarah panas, gegabah, dan menyenangkan yang dulu mereka alami di masa lalu. Saat itu, kakak laki-laki penuh semangat dan sangat bugar. Adik ipar selalu berbaju putih dengan rambut hitam panjang tergerai di pundaknya. Ketika dia memikirkan masa lalu, dia tidak bisa tidak menjadi linglung. Saat dia membuka matanya dan melihat rambut putih dan kerutan pada kakak laki-laki dan iparnya, hatinya tidak bisa tidak menjadi masam ketika dia berpikir,
bahkan jika kita bersaudara berkumpul bersama setiap hari, dengan waktu kita segera tiba, berapa lama lagi kita bisa berkumpul seperti itu? Setelah beberapa saat, Xiao Fenghan memerintahkan, pengawal hitam, ambil barang bawaan dari villa. Bawa semua orang juga. Untuk beberapa hari ke depan, lelaki tua ini akan mengadakan pertemuan yang baik dengan kakak laki-laki dan ipar perempuan. Dua penjaga hitam menanggapi dengan hormat dan keluar dari pintu. Duke Ling tertawa terbahak-bahak saat kesedihan benar-benar hilang. Begitulah. Bahkan jika kita tidak dalam hukum, kita masih saudara terbaik. Saudaraku, keputusanmu ini tiba-tiba membuatmu lebih enak dipandang. Titik petik 2. Tentu saja, Duke Ling tidak akan bisa melepaskan fakta bahwa Xiao Fenghan menolak pernikahan itu dengan begitu mudahnya. Sampai sekarang, dia masih memikirkannya. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Xiao Fenghan. Dari cara Ling Zhan melihatnya, keputusannya ini tidak salah jika dia menempatkan dirinya pada posisi Xiao Fenghan. Hanya saja Ling Zhan merasa cucunya sendiri terlalu tidak berguna, mengkhianati niat baik adik laki-lakinya. Ling Zhan kemudian membuat keputusan di dalam hatinya, ketika masalah ini diselesaikan, saya pasti harus merawat Ling Tian dengan baik. Nyonya Tua Ling lalu berkata sambil tertawa, Han kecil, ada sesuatu yang harus dikatakan kakak ipar dulu. Xiao Fenghan dalam suasana hati yang sangat baik dan menjawab sambil tersenyum, kakak ipar, tolong bicara. Nyonya Tua Ling kemudian terkekeh, membuat Xiao Fenghan sedikit gemetar saat rambut di lengannya berdiri. Dia ingat bahwa setiap kali ipar perempuannya memiliki rencana licik untuk mengerjainya, dia akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Nyonya Tua Ling kemudian berkata sambil tersenyum, hari ini, kamu telah menolak pernikahan dan ipar perempuan tidak akan menyalahkanmu. Tetapi jika beberapa tahun kemudian kamu menyesali hal ini, ipar perempuan ingin kamu bersujud kepada saya 3 kali. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda berani mengambil pertaruhan ini? Xiao Fenghan tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab, kakak ipar, bukankah kamu bercanda? Melihat Ling Tian yang berada di pelukan neneknya, dia berkata dengan tekad, masalah ini tidak mungkin. Nyonya Tua Ling kemudian mendengus, apakah kamu yakin? Bagaimana jika itu terjadi? Xiao Fenghan berkata dengan cibiran dingin, kakak ipar tidak perlu memaksaku. Jika kedua anak kecil ini bisa bersatu bertahun-tahun kemudian, maka Fenghan bersedia bersujud kepadamu untuk meminta maaf, mengumumkan kepada dunia bahwa aku, Xiao Fenghan, buta. Pada saat yang sama, aku akan memberikan setengah dari tanah milik keluarga Xiaoku. Sebagai mas kawin untuk Suer. Apakah kakak ipar puas dengan ini? Wajah semua orang mulai berubah. Taruhannya sangat tinggi. Keberuntungan keluarga Xiao tidak bisa lagi digambarkan untuk menyaingi suatu bangsa. Bahkan setengah dari kekayaan keluarga Xiao jauh lebih besar daripada kekayaan suatu bangsa. Tapi saat semua orang memikirkannya, mereka semua menyadari bahwa Xiao Fenghan mungkin hanya berkomentar sekilas. Cara mereka melihatnya, mustahil bagi Ling Tian dan Xiao Yansui untuk bersatu di masa depan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Nyonya Tua Ling lebih mungkin kalah. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fenghan tidak mungkin kalah dalam taruhan ini. Nyonya Tua Ling kemudian tertawa, Han kecil, kamu harus ingat taruhan ini. Tentu saja, jika keduanya tidak dapat bersatu, maka wanita tua ini akan kalah taruhan. Meskipun keluarga Ling kami lebih miskin dari keluarga Xiao kamu, saya akan mengambil setengah dari harta keluarga Ling kami sebagai mas kawin untuk Suer. Semua orang terkejut, wanita tua ini tidak mungkin bodoh kan? Hanya untuk harga dirinya, dia rela menyerahkan setengah dari kekayaan keluarga terbesar di kekaisaran. Seperti yang dilihat semua orang, keluarga Ling pasti tidak akan bisa mempertahankan kekayaan mereka jika taruhan ini terjadi. Xiao Fenghan menjadi terkejut saat dia berseru, kakak ipar, aku tidak akan berani berjudi seperti itu. Nyonya tua hanya menjawab dengan tenang sambil tersenyum, Han kecil, adik ipar hanya membuat keputusan ini setelah berpikir dengan hati-hati. Jika Tianer akan terus seperti itu, maka semakin banyak kekayaan yang ditinggalkan keluarga Ling untuknya, semakin lebih banyak lagi itu akan merugikannya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa saya tidak memberikan setengah dari kekayaannya kepada keluarga Xiao? Itu juga dapat dianggap sebagai hadiah kecil dari kakak laki-laki dan ipar perempuanmu. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia dengan sengaja menekankannya. Namun, semua orang bingung karena mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Ling Tian tertawa sendiri. Jadi sepertinya nenek saya ini benar-benar orang yang pintar.
Tindakan Nyonya Tua Ling sama baiknya dengan memberitahu keluarga Xiao, saya tahu apa yang telah direncanakan keluarga Xiao selama ini. Tetapi bahkan jika keluarga Xiao Anda akan melakukan apapun, kami tidak akan melakukan apapun untuk membantu Anda secara terbuka. Meski pernikahannya ditolak, saya masih bisa menggunakan pertaruhan ini untuk memberi Anda setengah dari kekayaan saya. Ini juga dapat dikatakan untuk membantu Anda atas nama hubungan masa lalu kita. Tentu saja, semua ini atas dasar Anda memenangkan taruhan. Jika Anda kalah taruhan, maka cucu saya akan menjadi menantu Anda. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa besar keluarga Xiao Anda, bahkan jika Anda menyatukan benua, setengahnya masih menjadi milik cucu saya. Xiao Fenghan secara alami mengerti apa maksud Nyonya Tua. Kata-katanya ini telah menunjukkan bahwa keluarga Ling tidak akan membantu rencana besar keluarga Xiao dan hanya akan membantu secara rahasia. Tentu saja, apakah itu rencana Nyonya Tua Ling, Xiao Fenghan tidak akan tahu. Tapi begitulah cara dia memahami kata-kata Nyonya Tua Ling. Dari cara Xiao Fenghan melihatnya, Ling Tian yang mendominasi dan tidak dapat diperbaiki di depannya tidak akan pernah memegang lilin untuk cucunya. Dia percaya bahwa tidak ada wanita yang akan menyukai anak yang mengerikan seperti itu, terutama cucunya yang cerdas. Ling Tian langsung terpesona oleh kecerdasan neneknya. Dari cara ambisi dan kekuatan keluarga Xiao tumbuh, kemungkinan besar mereka sedang merencanakan sesuatu. Sementara Nyonya Tua Ling tampaknya telah mengambil risiko besar dalam pertaruhan ini, sebenarnya itu adalah metode sempurna untuk melindungi keluarga Ling. Jika keluarga Xiao gagal, keluarga Ling akan dapat memisahkan diri dari masalah itu. Jika keluarga Xiao berhasil, keluarga Ling akan tumbuh lebih tinggi lagi. Dengan kata lain, keluarga Ling akan terjamin 10 tahun lagi kemakmuran dan keamanan apakah keluarga Xiao berhasil atau tidak. Hanya dari ini saja, itu merupakan keuntungan besar bagi keluarga Ling. Terutama bagaimana dia tanpa sadar bisa menyeret kekayaan keluarga Xiao ke dalam seluruh situasi ini bahkan ketika keluarga Ling sudah berada di ujung tongkat yang lebih panjang. Pada saat yang sama, dia membuat Xiao Fenghan berutang budi pada keluarga Ling. Ling Tian benar-benar terpesona. Fantastis berarti dia punya. Sepertinya orang yang paling licik di keluarga Ling bukanlah aku, Ling Tian. Sebaliknya, itu adalah nenek saya. Memang, Xiao Fenghan tidak dapat membaca gerakan Nyonya Tua Ling sepenuhnya dan hanya berpikir bahwa Nyonya Tua Ling sedang membantu keluarga Xiao dalam pemberontakan mereka di masa depan. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya saat dia menjawab dengan rasa terima kasih. Baiklah, kalau begitu adik laki-laki ini tidak boleh berdiri di atas upacara. Aku akan menerima pertaruhan ini. Saat dia mengatakan itu, dia memanggil cucunya ke sisinya dan berkata, sekarang setelah pernikahan itu tidak ada lagi, gadis ini tidak dapat mengambil bengkel Blood Phoenix Jade yang merupakan pusaka keluarga Ling. Nyonya Tua Ling kemudian mendengus dengan bangga, jadi bagaimana jika itu adalah pusaka keluarga? Itu hanya sebuah gelang. Wanita tua ini tidak akan mengambil kembali apapun yang telah saya berikan. Pada saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya, wanita tua ini menyukai gadis ini. Bahkan jika saya harus memaksa cucu saya ke sudut, saya akan memastikan dia menculik gadis ini kembali untuk saya. Jika itu masalahnya, bukankah pusaka keluarga saya akan kembali? Apa salahnya memberikan pusaka keluarga kepada menantu perempuan saya? Xiao Fenghan kemudian tertawa terbahak-bahak, jika itu masalahnya, maka adik laki-laki ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ling Zan mendengarkan percakapan itu dan acuh tak acuh untuk memberikan setengah dari kekayaan keluarganya. Di mata lelaki tua yang lugas ini, kekayaan tidak lebih dari harta benda fisik. Bahkan jika dia memberikannya kepada keluarga Xiao, setidaknya masih ada di tangan saudaranya sendiri. Namun, dia bingung tentang sikap Nyonya Tua Ling terhadap penolakan pernikahan. Istrinya selalu sangat prihatin dengan pernikahan ini. Mengapa dia tampak begitu acuh tak acuh terhadap penolakan pernikahan hari ini? Dia tidak bisa tidak melihat istrinya dengan ragu, berpikir, jangan bilang wanita tua itu marah sampai dia tidak bisa lagi berpikir jernih. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya dan tidak repot memikirkan masalah itu lebih jauh. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, anak-anak kecil, sajikan meja makanan dan anggur yang enak. Orang tua ini akan minum dengan baik saudaraku hari ini. Saat Nyonya Tua Ling melihat ekspresi bertanya-tanya di wajah Ling Zan, dia juga sangat tertekan saat dia berpikir, tidak masalah jika lelaki tua itu bodoh. Tapi dengan akalku,
aku juga tertipu oleh si kecil ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya sangat marah hari ini, memaksanya untuk menyelamatkan saya mungkin tidak akan dapat menemukan rahasia kecilnya. Pada saat yang sama, dia sangat ragu di dalam hatinya. Saya tidak hanya belum pernah melihat kihanat dari Ling Tian sebelumnya, tetapi saya juga belum pernah mendengar tentang sesuatu yang mistis seperti itu sebelumnya. Saya bertanya-tanya dari ahli mana dia mempelajarinya. Mengapa dia tidak pernah menunjukkannya sebelumnya? Siapa yang merencanakan urusan yang terjadi hari ini? Apa makna di balik itu? Tianer tidak pernah pergi jauh sebelumnya sejak dia masih muda dan tumbuh besar di bawah pengawasan kita. Kapan dia bertemu dengan ahli misterius seperti itu? Dia seharusnya tidak bisa menyembunyikan semua ini dariku, tapi aku sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bahkan tidak ada satupun petunjuk tentang masalah ini. Ini terlalu aneh. Meskipun Nyonya Tua Ling tahu bahwa Ling Tian tidak seperti kelihatannya, dia tidak percaya bahwa semua ini direncanakan, diarahkan, dan diperankan oleh dia sendiri. Tidak peduli seberapa jeniusnya Ling Tian, dia hanyalah seorang anak berusia 5 tahun di matanya. Jadi, Nyonya Tua Ling segera berasumsi bahwa pasti ada ahli misterius di belakang Ling Tian. Selain itu, pakar ini tidak memiliki niat jahat terhadap keluarga Ling. Harus dikatakan, deduksi Nyonya Tua Ling semuanya sangat logis. Tentu saja, jika Ling Tian bukan orang aneh yang bereinkarnasi dengan ingatannya, deduksi Nyonya Tua Ling tidak hanya menjadi deduksi tetapi juga kebenaran. Tapi sekarang, Nyonya Tua Ling benar-benar salah. Melihat suasana telah berubah, Ling Xiao akhirnya bisa santai. Melihat Ling Tian di pangkuan Nyonya Tua Ling, Ling Xiao mau tidak mau memarahi. Binatang kecil, bawa pantatmu ke sini sekarang. Sebelum Ling Tian memiliki kesempatan untuk bereaksi, Nyonya Tua Ling sudah memelototinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sayapmu sekarang kuat? Tanpa izin dari wanita tua ini, silakan saja dan coba menyentuh Tianer. Wanita tua ini pasti akan mematahkan kakimu. Ling Xiao benar-benar tidak berdaya saat matanya memerah karena marah. Ibu, Tianer sangat nakal. Jika dia tidak diberi pelajaran, dia mungkin. Sebelum Ling Xiao menyelesaikan apa yang harus dia katakan, Nyonya Tua Ling sudah meraung padanya, dia boleh apa? Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku cara mendisiplinkan seorang anak? Enyahlah ke satu sisi. Saat dia mengatakan itu, dia memegang Ling Tian dengan satu tangan dan Xiao Yansui dengan tangan lainnya, berjalan keluar dari aula di depan semua orang. Sebelum dia menghilang, dia melihat ke arah Ling San dan memperingatkan, jika kamu berani mabuk, kamu akan meminta masalah. Baru kemudian dia benar-benar pergi. Semua pria di aula saling menatap, tercengang, untuk sesaat. Hanya setelah beberapa saat Xiao Fenghan tertawa terbahak-bahak. Setelah 30 tahun, kakak laki-laki saya masih sangat takut padanya. Tampaknya tidak mungkin baginya untuk membuat istrinya tunduk seumur hidup ini. Wajah Ling San memerah saat dia merasa kehilangan semua wajahnya di depan saudara angkatnya. Ling Tian duduk dengan patuh di kursi sambil gelisah dengan matanya melihat sekeliling dengan gugup. Nyonya Tua Ling duduk di hadapannya dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyum seorang polisi yang menginterogasi seorang penjahat. Dasar bocah mengerikan, aku pasti harus menggali semua rahasiamu hari ini. Ling Tian tertawa getir pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Melihat ekspresi dominan di wajah neneknya, dia pasti tidak akan bersenang-senang hari ini. Hal pertama yang dikatakan Nyonya Tua Ling setelah memasuki ruangan adalah, bawa Suer ke ruang samping dan jaga dia baik-baik. Suer, pergi dan bermainlah dengan kakak perempuan dulu. Pelajaran bagus. Aku akan mengajakmu makan enak nanti. Gadis yang baik. Bagian pertama diucapkan kepada seorang pelayan sementara bagian kedua diucapkan kepada Suer. Saat Xiao Yansui memandang ke arah Ling Tian dengan sedikit rasa takut dan jijik, dia menanggapi Nyonya Tua Ling dengan lembut dan berjalan keluar bersama pelayan itu. Bagaimana kabar tuanmu? Nyonya Tua Ling menatap cucunya dan bertanya. Tuanku, Ling Tian tersesat. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan aku punya master? Saat dia melihat ekspresi percaya diri di wajah neneknya, dia mengerti apa yang sedang terjadi saat dia memuji metodenya di dalam hatinya. Jika Ling Tian hanyalah seorang anak berusia 5 tahun dan memiliki master rahasia, dia pasti akan menyerah hanya dengan satu pertanyaan dari Nyonya Tua Ling. Pertanyaan ini jelas berarti, saya sudah tahu semua tentang Anda. Yang terbaik adalah mengatakan semuanya sendiri.
Dengan permainan pikiran seperti itu, tidak ada kesempatan bagi Ling Tian untuk menghindari pertanyaan itu sama sekali. Itu memang metode yang bagus untuk digunakan. Tapi setelah Ling Tian mendengar pertanyaan itu, dia memiliki keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Ling Tian berpikir dalam hati, karena nenek sudah masuk ke topik dan memiliki tebakan seperti itu, mengapa saya tidak bermain bersamanya saja? Dia kemudian pura-pura gagap sambil berkata, bagus. Nenek, bagaimana kamu tahu bahwa aku punya master? Memang begitu. Nyonya Tualing berpikir pada dirinya sendiri, bocah nakal. Tidak peduli seberapa banyak Anda bertindak, Anda tetap mengungkapkan diri Anda setelah satu pertanyaan. Nyonya Tualing mau tidak mau merasa puas dengan dirinya sendiri. Dengan mendengus dingin, dia terus berkata dengan percaya diri, mengapa nenek tidak tahu tentang hal-hal kecilmu itu? Lagi pula itu bukan rahasia besar. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bertemu dengan tuanmu? Saat Nyonya Tualing menanyai Ling Tian, dia mengisyaratkan kepadanya bahwa dia sangat menyadari siapa tuannya. Pada saat yang sama, itu membuat Ling Tian berpikir bahwa dia akan segera tahu jika dia berbohong tentang apapun. Dia mungkin bisa menggunakan metode ini bahkan untuk berurusan dengan pria dewasa. Tapi menghadapi orang aneh seperti Ling Tian, hasil dari metode ini akan membawanya semakin jauh ke jalan kesalahpahamannya. Setelah Ling Tian berpikir sejenak, dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah itu dan mengungkapkan semuanya. Tentu saja, segala sesuatu yang dia ungkapkan dimodifikasi dengan hati-hati. Ling Tian kemudian menjelaskan bagaimana dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih ketika dia berusia 3 tahun muncul di depannya. Orang tua itu berkata bahwa dia adalah seorang ahli bela diri saat dia melihat Ling Tian dan berkata bahwa dia ingin menerima Ling Tian sebagai murid. Pada saat yang sama, dia meminta Ling Tian untuk pindah dari tinggal bersama orang tuanya. Kemudian, lelaki tua itu menyelinap ke kamarnya setiap malam untuk mengajarinya seni bela diri dan banyak lagi. Ling Tian memanfaatkan semua kisah wuxia yang telah dia baca sebelumnya di kehidupan sebelumnya untuk menyusun sebuah cerita. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan di dunia ini juga dan bahkan Nyonya Tualing membuka mulutnya saat dia mendengarkan keseluruhan cerita. Setelah Ling Tian menjelaskan masalah ini, keraguan Nyonya Tualing tentang mengapa Ling Tian berniat pindah ketika dia berusia 3 tahun akhirnya terselesaikan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah cucunya dengan perasaan puas dan bangga. Dia kemudian memikirkan sesuatu ketika dia bertanya, Tianer, tuanmu mengajarimu seni bela diri berdasarkan bakatmu dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi mengapa kamu menyembunyikan masalah ini dari kami? Setelah mempertimbangkan sejenak, Ling Tian akhirnya mengambil keputusan dan menjawab, guru berkata bahwa keluarga Ling kita sekarang terlalu besar dan akan menarik banyak musuh. Jika orang tahu tentang saya, itu akan sangat merugikan keluarga kita. Nyonya Tualing kemudian mengangguk setuju. Tampaknya Master Tianer sangat bijak dan bukan seseorang yang sederhana. Dia kemudian bertanya lagi, jangan bilang kakek nenek atau orang tuamu akan mengungkapkan rahasianya jika kamu memberitahu kami. Inilah yang membuat Nyonya Tualing sangat tidak senang. Tidak masalah jika Anda ingin mengambil cucu saya sebagai murid Anda. Tetapi mengapa Anda melarang dia memberitahu kami? Ling Tian adalah keturunan langsung kami. Setelah Ling Tian mempertimbangkan pilihannya sejenak, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Guru telah mengatakan bahwa ada banyak bahaya di rumah keluarga Ling kita sendiri. Dia mengatakan bahwa kakek nenek dan orang tua saya pasti dapat dipercaya. Tetapi ada tokoh lain dalam keluarga Ling dengan otoritas yang harus dijaga. Benar, Tuan juga berbicara tentang paman kedua sebelumnya. Ling Tian sampai pada kesimpulan, karena saya tidak bisa menyembunyikan masalah ini, izinkan saya mengungkapkannya secara terbuka. Dengan kecerdasan nenek, dia pasti seseorang yang akan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Mungkin merupakan hal yang baik untuk memberitahu dia kebenarannya lebih awal. Karena saya memiliki master palsu sebagai pendukung, saya tidak perlu takut mengungkapkan apapun. Wajah Nyonya Tualing menjadi serius saat dia bertanya, paman keduamu. Bagaimana dengan paman keduamu? Saat dia mengatakan itu, alisnya berkerut karena dia memiliki firasat buruk. Ling Tian menjawab, guru pernah mendengar percakapan rahasia antara paman kedua dan Ling Zhen sebelumnya. Dia mengatakan bahwa paman kedua pernah mengirim seseorang untuk memberi makan ibu pewaris rumput pemisah. Ling Tian berpikir dalam hati, karena saya akan mengungkapkan sebenarnya,
Aku harus keluar semua. Biarkan saya mengirim bom besar untuk mengejutkannya terlebih dahulu. Bang! Nyonya Tualing menamparkan meja dan berdiri dengan marah. Ini selalu menjadi keraguan di hatinya, putra dan menantunya selalu sangat penyayang tetapi tidak pernah memiliki anak, membuat kedua orang tua itu sangat khawatir. Mereka mengira itu mungkin karena kecacatan tersembunyi dan mencoba mencari obat untuk itu semua. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi penyebabnya. Pada saat itu, Nyonya Tualing memikirkan berbagai hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia mulai berpikir tentang bagaimana Ling Kong sangat bersemangat tentang masalah bahwa keluarga Ling tidak memiliki keturunan, secara pribadi mengatur seseorang untuk merawat Cutinger. Pada saat yang sama, ini menjawab semua keraguan yang mungkin dimiliki oleh dirinya dan Ling San tentang dia yang terlalu ekstrim. Faktanya, ketika dia mendengar tentang dokter yang mungkin bisa membantu Cutinger hamil, dia secara pribadi mencari mereka tidak peduli jaraknya. Tapi Nyonya Tualing tidak pernah membayangkan bahwa ada niat jahat di balik semua itu. Di masa lalu, Nyonya Tualing selalu merasa berterima kasih kepada Ling Kong dan merasa bahwa anak baptisnya ini tahu bagaimana membalas rasa terima kasihnya. Pada saat yang sama, dia bahkan memujinya di depan Ling San berkali-kali tentang karakter baiknya sebelumnya. Dia berkata bahwa dia pintar dan cakap, menjadi bakat yang langka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa bakat inilah yang hampir membuat keluarga Ling kehilangan generasi masa depannya. Jika bukan karena fakta bahwa ada kecelakaan dan Ling Tian muncul, skema Ling Kong pasti sudah berhasil sekarang. Pada saat yang sama, dia akan menang dengan semua orang tidak tahu apa-apa. Nyonya Tualing merasa malu dan marah sampai dia merasa hatinya hampir meledak. Saat napasnya terengah-engah, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, jadi begini. Jika keluarga Ling benar-benar tidak memiliki keturunan, kekayaan seluruh keluarga pasti akan jatuh ke tangan Ling Zhen. Sungguh bagus rencana, metode yang kejam. Ling Kong, aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Saat dia mengatakan kalimat terakhir, dia mengatakannya dengan seluruh kekuatannya, selama Ling Xiao tidak memiliki anak. Ling Kong, yang merupakan putra baptis Ling Zhen, adalah orang yang paling dekat dengan garis keturunan langsung keluarga Ling. Ling Zhen pasti akan menjadi generasi ketiga penerus keluarga Ling. Dengan kebijaksanaan Nyonya Tualing, dia secara alami dapat dengan mudah memahami alasan di balik rencana Ling Kong dalam beberapa saat. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin segera menangkap mereka berdua di depannya, mengeksekusi mereka di tempat untuk melampiaskan amarahnya.